Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dengan nomor NIM 220512041224. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni sebagai dosen metodologi penelitian. Baiklah, pada tugas proyek akhir ini saya membawakan judul yaitu Eco Air Lampu Jalan Monitoring dengan Purifikasi Udara dengan berbasis IoT dan AI. Nah, polusi udara memang menyebabkan permasalahan di lingkungan dan juga terhadap kesehatan manusia yang berada di lingkungan tersebut, di mana polusi udara ini disebabkan dengan adanya transportasi, pembakaran sampah, plastik, dan aktivitas industri. Dampak dari polusi udara yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi yaitu di Jakarta terdapat 8.100 kematian dan kerugian sekitar US dollar 2,1 miliar pada tahun 2023. Dampak terhadap kesehatan polusi udara ini menyebabkan stroke, jantung iskemik, diabetes dan gangguan neonatus, serta kandungan dari polusi udara sendiri yaitu terdapat PM2,5, karbon monoksida, O3, yang mana ini dapat merusak fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Solusi sebelumnya terdapat alat air purifier dengan filter HEPA efektif untuk ruang tertutup, tetapi tidak untuk ruang terbuka. Namun, air purifier ini terintegrasi IoT untuk pemantauan itu sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan AI. Maka oleh karena itu saya membawakan solusi baru yaitu produk Eco Air, di mana ini merupakan lampu pinggir jalan dengan sistem purifikasi udara berbasis IoT dan AI untuk memantau, menganalisis dan mengurangi polusi di ruang terbuka. Eco Air ini mendukung SDGs 3 kesehatan, SDGs 11 dan SDGs 13. Rumusan masalah: bagaimana cara memanfaatkan teknologi IoT dan AI untuk menangani permasalahan polusi udara di ruang terbuka secara efektif. Bagaimana inovasi Eco Air ini dapat membantu meningkatkan kualitas udara di lingkungan perkotaan. Bagaimana Eco Air berkontribusi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 3, 11, dan 13. Manfaat: berkontribusi pada pengembangan teknologi berbasis IoT dan AI untuk pengelolaan kualitas udara serta memberikan wawasan baru tentang integrasi teknologi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. 2. Menawarkan solusi inovatif berupa Eco Air untuk meningkatkan kualitas udara di ruang terbuka, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat polusi tinggi. Mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam memantau, mengendalikan, dan mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan serta lingkungan melalui data real-time dan analisis berbasis AI. Batasan masalah: inovasi Eco Air difokuskan pada penerapan di ruang terbuka, terutama di area perkotaan yang memiliki tingkat polusi udara tinggi. Sistem purifikasi udara yang digunakan pada Eco Air didesain untuk menangkap partikel polutan berukuran kecil, namun tidak mencakup penanganan limbah beracun atau polutan berat. 3. Penelitian ini tidak mencakup analisis dampak ekonomi serta mendalam, melainkan lebih berfokus pada aspek teknis dan lingkungan dari inovasi Eco Air. 4. Pengujian dan implementasi Eco Air difokuskan pada kondisi geografis dan iklim yang relevan dengan wilayah perkotaan di Indonesia. Bab 2. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu terdapat IoT Based Air Purifier, di mana alat pembersih udara dengan sensor PM2,5 dan IoT untuk memantau kualitas udara secara real time. 2. Yaitu air purifier mekanis, yaitu menggunakan filter HEPA, metode ionisasi, dan sinar UVC untuk menyaring polutan dan membunuh mikroorganisme di udara ruang tertutup. Namun, penelitian ini tidak mendukung dengan adanya sistem AI. Maka dengan penelitian Eco Air ini, yaitu di mana ini penelitian sebelumnya fokus pada alat untuk ruang tertutup dengan teknologi filter canggih dan pemantauan IoT. Eco Air ini adalah
solusi untuk ruang terbuka yang mengintegrasikan lampu jalan dengan IoT dan AI untuk memurnikan udara, menganalisis data dan kualitas udara, dan menyesuaikan pencahayaan secara real time. AI yaitu menganalisis data sensor, memprediksi tren, polusi, dan memberikan rekomendasi. IoT seperti yang dapat kita ketahui, yaitu di mana IoT difungsikan sebagai memantau kualitas udara secara real time dengan sensor pintar, pengukur parameter seperti PM2,5, karbon monoksida, dan NO2. Integrasi AI dan IoT, di mana ini sangat memungkinkan monitoring akurat, prediksi tren polusi, dan identifikasi sumber polusi secara efektif. EcoAir ini menggabungkan IoT dan AI untuk pemantauan real-time, analisis data, dan penyusunan sistem otonomis, meningkatkan kualitas udara di ruang terbuka. HEPA filter yaitu menyaring 99,97% partikel berukuran 0,3 mikron termasuk debu serbuk, sari, bakteri, dan virus. Keunggulan dari HEPA yaitu menyaring partikel halus, meningkatkan kualitas udara, dan mengurangi resiko penyakit pernapasan. Mekanisme kerjanya yaitu terdapat 3 tahapan, yaitu intersepsi, impaksi, inersial, dan difusi. Inovasi EcoAir mengintegrasikan HEPA filter dan IoT dan AI untuk memantau dan menyesuaikan sistem pemurnian udara secara real time, meningkatkan efisiensi dalam mengatasi polusi udara. Lampu penerangan jalan juga diterapkan, di mana fungsinya yaitu meningkatkan keselamatan, kenyamanan, mengurangi risiko kecelakaan. Manfaat dari PJU mendukung aktivitas malam dan menciptakan lingkungan aman. Dan ketiadaan PJU dapat meningkatkan kriminalitas. PJU berbasis solar dapat menghemat energi dan mengurangi emisi. EcoAir ini juga dikaitkan dengan SDGs 3 yaitu kesehatan, di mana EcoAir dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memurnikan udara secara real time. Juga SDGs 11 yaitu integrasi lampu jalan dan pemurnian udara, menciptakan ruang publik yang lebih bersih dan nyaman. SDGs 13 yaitu EcoAir membantu mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi polusi udara dan dapat diintegrasikan dengan energi terbarukan. Desain penelitian EcoAir yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan area dengan polusi tinggi di ruang terbuka, yang kemudian dilanjut dengan studi literatur, mengkaji teknologi pemurnian udara, IoT, AI, dan PJU, kemudian perancangan sistem dan pembuatan prototipe. Alur penelitian EcoAir: pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, pemrosesan data, analisis machine learning, pengambilan keputusan, pengiriman hasil data, dan evaluasi sistem.